Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwanih. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari istimewa, hari-hari yang terbaik di dunia, alhamdulillah telah berlalu. Karena di siang yang berbahagia ini kita berada di tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juni 2025 Masehi. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang tahun ini Allah undang, Allah panggil mereka untuk menunaikan ibadah haji, tepatnya di tanggal 13 Zulhijjah atau di tanggal 12 bagi yang mengambil nafar awal itu telah meninggalkan tenda-tenda Mina. Hanya satu yang tersisa, yaitu tawaf wada apabila telah ditentukan jadwal kepulangan ke negeri masing-masing. Dan kita tentunya berharap kepada saudara-saudari kita, orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini, mereka menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita di tanah air, alhamdulillah, di Yaumun Nahar, di hari tanggal 10 Zulhijjah, begitu juga ada di sebagian di hari Tasyrik, telah menyembelih udhiyah, hewan kurban. Semoga ketakwaan yang ada di dalam hati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Bukanlah darah, daging atau hewan kurban itu, akan tetapi ketakwaan yang ada di dalam hati bagi yang kurban di tahun ini. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-64 di dalam Kitabul Jami'. Pertemuan yang ke-64 di Kitabul Jami', masih di bab yang keempat, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Dan ini kita memasuki hadis yang ke-23 di bab yang keempat ini. Hadis tersebut berbunyi, An Abdillah qol, dari Abdullah ia berkata. Jadi ini pengetahuan bagi kita. Mungkin kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila itu dari generasi sahabat ada kata-kata Abdullah, karena sahabat itu banyak yang namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan seterusnya. Jadi kalau ada dari generasi sahabat itu dikatakan Abdullah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Adapun dari generasi tabi'in, apabila ada kata-kata Abdullah saja, maka itu adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Di sini disebutkan Abdillah qal, dari Abdullah ia berkata, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an, bukanlah seorang mukmin, tidaklah dikatakan seseorang itu beriman, itu bit-ta'an. Apa itu bit-ta'an? Itu orang yang suka mencela. Kemudian walal la'an, yaitu orang yang suka melaknat.
Kemudian walal fahish, orang-orang yang suka berkata-kata kotor. Wal bazi', yaitu orang-orang yang berkata tadi al fahish, orang yang berkata kasar. Adapun al bazi' adalah orang-orang yang berkata kotor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-San'ani ketika mensyarah hadis ini di dalam Subulus Salam, bahwasanya hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi, begitu juga disahihkan oleh Imam Hakim. Imam Ad-Daraqutni menilai hadis ini hukumnya adalah mauquf. Nanti kita jelaskan apa itu hadis marfu', apa itu hadis mauquf. Mudah-mudahan dengan ini bertambah pengetahuan kita dengan istilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini merupakan penguat dari bab kita sebelumnya. Di hadis yang ke-22 yang diriwayatkan oleh Abu Darda, dari Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana bunyi hadis tersebut an Abi Darda, dari Abu Darda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yubghidul fahishal badhi', sungguh Allah benci terhadap orang yang berkata kasar dan berkata kotor dan berkata kasar. Terbalik, jadi fahish itu berkata kasar, adapun al-badhi' itu berkata kotor. Jadi ini ditambah, di riwayat ini ditambah dengan laisal mu'min, tidaklah dikatakan seseorang itu beriman, maksudnya tidak sempurna iman seseorang tersebut apabila keluar dari lisannya yaitu kata-kata bit-ta'an, itu orang yang mencela. Kemudian al-la'an, yaitu orang yang melaknat. Laknat itu yaitu semacam doa dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makanya yang dicap laknat Allah seperti iblis laknatullah alaih, itu dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian Fir'aun laknatullah alaih dan seterusnya, itu dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang yang sempurna imannya mencela dan melaknat. Kemudian walal fahish, orang yang berkata-kata kasar, dan walal badhi', dan tidak boleh juga seseorang yang beriman itu dia berkata-kata kotor. Jadi ada 4 tambahan dari riwayat sebelumnya di hadis Abu Darda yang telah kita pelajari di 2 pekan yang lalu. Jadi kembali kita ke derajat hadis tadi. Jadi sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mauquf ini disandarkan kepada yang meriwayatkan, yaitu ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud itu sendiri. Jadi tidak marfu'. Adapun marfu' itu mauquf, berhenti di sahabat yang meriwayatkan. Jadi ini bukan hadis Nabi SAW, bukan perkataan Nabi SAW, akan tetapi ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tadi ulama berselisih tentang derajat hadis ini. Adapun sebagian mengatakan marfu'. Apa itu marfu'? Yaitu bersambung kepada Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu mendapatkannya dari Nabi SAW. Meskipun apa derajat hadis ini berbeda ulama, dan kita di sini diminta, misalnya ada perselisihan di antara ulama kita dalam ilmu hadis, ada yang mengatakan ini derajatnya hasan, ini derajatnya dhaif, lemah. Dari situ kita bersikap, bagaimana kita bersikap menentukan penilaian tersebut? Maka tanyakan kepada ahli ilmu. Seandainya ahli ilmu tidak ada ketika itu, maka hati kita bisa berkata. Apabila tidak enak dilakukan, hati kita menjadi risau, ketahuilah sebaiknya itu ditinggalkan. Seandainya hati kita tidak ada tanda-tanda istilahnya ketidaknyamanan, istilahnya kita betul-betul menganggap hadis itu sah dari Nabi SAW, maka silahkan diamalkan. Adapun hadis yang sahih, tentu ini tidak ada perselisihan bahwasanya itu adalah
itu benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi makna dari hadis ini tentunya benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi kita memang diminta dalam berkata-kata, di dalam bercakap, di dalam bertutur kata dengan perkataan yang baik. Dan di sini bagi orang-orang yang terjerumus di dalam keempat tadi, orang yang suka mencela, yang melaknat, yang berkata kasar dan kotor, itu indikasi dari keimanannya yang kurang. Jadi orang yang beriman sempurna imannya tidak akan melakukan hal-hal tersebut, yang tidak mencela, tidak melaknat, yang tidak berkata kasar dan tidak berkata kotor. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil lagi yaitu di hadis yang lain, hadis yang masyhur, hadis dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat di dalam hadis tersebut, yaitu kunci dari segala hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Muaz bin Jabal, kufa alaika hadza. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada lisannya, yaitu kepada lisannya agar menjaganya. Jagalah olehmu ini wahai Muaz. Faqultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Apakah seseorang akan disiksa dengan ucapannya? Faqal, lalu Nabi SAW menjelaskan, karena Muaz ketika itu heran, kok ada orang yang diazab dengan perkataannya. Kata Muaz, kata Nabi SAW diawali dengan semacam kalimat yang tidak bagus. Sakilat ummuk, celaka engkau wahai Muaz. Wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidal asinatihim. Bukankah banyak manusia itu yang diseret ke dalam neraka, yaitu dengan yang karena lisannya tersebut, diseret dengan wajahnya diseret ke jalan tersebut karena lisannya yang telah berbuat jahat, sehingga diceburkan ke siksa api neraka. Dan sekarang dengan teknologi AI, orang bermudah-mudahan. Tengoklah, ini hari pertama saya loh di neraka. Nah, ini teman-teman saya, ini bercanda mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Sementara api neraka yang api di dunia itu hanya 1/70 bagian dari panasnya neraka di akhirat. Jadi orang santai saja berenang-renang, kita lihat bagaimana AI. Saya ini salah satu penduduknya, ini segala macam. Waliyahzubillah. Ini bagaimana? Di mana letaknya iman? Di mana mereka mempelajari tentang ngerinya dengan azab neraka, dan Nabi SAW berlindung terhadap azab neraka. Ini dipermainkan dengan teknologi dan macam-macam, sampai hewan kurban dibuat mereka dinosaurus dan seterusnya. Ini memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya teknologi kita gunakan untuk kemajuan kita, memudahkan kita mencari informasi, mempelajari segala sesuatu, ilmu pengetahuan, bukan untuk mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebaikan itu yaitu dengan menjaga lisan kita. Dan betapa banyak ada seorang penyair itu dibunuh karena syairnya itu keluar dari lisannya, karena ada yang tersinggung dengan syairnya lalu dibunuh dia. Nah, jadi perkataan itu lunak, yaitu yang kata orang yang tidak bertulang, akan tetapi itu memudahkan, memicu kekacauan, pertengkaran, perkelahian, atau di rumah tangga perceraian dan seterusnya, bahkan peperangan. Terakhir ada dua yang merupakan bekal di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab
ayat 70, ayat 71, dan ini adalah bekal yang utama di dunia dan di akhirat agar kita selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini bekal yang pertama yang baik di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Di ayat selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum, apa lanjutannya, wa yuslih amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalmu dan akan mengampuni dosamu. Jadi dua bekal kita di dunia dan di akhirat agar kita selamat dunia dan akhirat, yaitu bekal takwa dan bekal dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa kita pahami sehingga kita yang keluar dari lisan kita itu tidak ada celaan, tidak ada laknat, tidak ada kata-kata kasar, dan tidak ada kata-kata yang kotor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.